Angin berhembus di tepi kali, menyapa dedaunan yang indah permai. Kami mahasiswa Style Munawarah Toli-Toli siap berdebat dengan santun dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari Style Munawarah Toli-Toli dengan komposisi tim saya Muhammad Saputra sebagai pembicara satu, rekan saya Agustina sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Sartina Ayu sebagai pembicara ketiga. Dengan berlaku setuju terhadap mosi sebagai pemerintah, Dewan ini akan mengalihkan anggaran infrastruktur digital dari kota-kota metropolitan ke daerah 3T untuk pemerataan prestasi. Dewan juri yang kami hormati, di dalam mosi ini terdapat kata pemerintah. Pemerintah dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu bertugas untuk melindungi, mensejahterakan, serta menjamin hak-hak seluruh masyarakat Indonesia. Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang besar dengan penduduk mencapai lebih dari 1 juta jiwa yang memiliki infrastruktur yang maju sebagai tempat pusat politik, pusat pendidikan, dan pusat kesehatan. Sedangkan daerah 3T adalah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang memiliki keterbatasan akses internet, memiliki keterbatasan akses kesehatan, dan juga minimnya infrastruktur digital. Sedangkan infrastruktur digital itu sendiri adalah segala sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang menunjang masyarakat modern. Dewan juri yang kami hormati, kami mahasiswa Style Munawarah Toli-Toli merasa bahwa kebijakan ini sangat penting dan butuh untuk dibahas karena yang pertama terdapat kesenjangan digital yang sangat besar antara daerah atau kota metropolitan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Contohnya, di kota metropolitan Dewan Juri yang terhormat itu sudah menikmati akses internet yang cepat, sedangkan daerah 3T itu masih kesulitan sinyal. Data APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2023 itu menyebutkan bahwa penetrasi internet yang ada di Jawa itu mencapai 85%. Sedangkan yang ada di Papua itu hanya mencapai 35%. Artinya ketika kita melihat data tersebut, itu terdapat jurang lebar antara kota metropolitan yang ada di Jawa dengan daerah 3T yang ada di Papua. Yang kedua adalah Undang-Undang 1945 pasal 28C pasal 31. Itu menyebutkan bahwa hak atas teknologi dan pendidikan itu dijamin oleh negara. Artinya kota metropolitan dengan daerah 3T mempunyai hak yang sama untuk menikmati infrastruktur digital yang layak. Yang ketiga adalah pembangunan nasional. Berbicara tentang pembangunan nasional itu harus menyentuh daerah 3T. Jangan hanya berfokus pada kota-kota metropolitan. Karena kalau cuma berfokus pada daerah-daerah atau kota metropolitan, maka daerah 3T akan terus terisolasi. Yang terakhir adalah tanpa langkah yang afirmatif, maka daerah 3T akan terus tertinggal dan terisolasi. Dewan juri yang kami hormati, kebijakan ini bukan tanpa dasar. Kebijakan ini mempunyai pijakan yang sangat kuat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 itu tentang telekomunikasi berbunyi bahwa pemerintah menjamin ketersediaan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Artinya dari Sabang sampai Merauke, dari kota metropolitan sampai daerah 3T itu menjamin ketersediaan atas telekomunikasi. Yang kedua adalah Jurnal Pemerintah UI 2021 itu menyebutkan bahwa kesenjangan akses teknologi itu adalah penghambat utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau mencetak SDM unggul di Indonesia. Yang ketiga adalah buku Digital The Fight karya Pipa Norris 2021 itu menegaskan bahwa kesenjangan akses teknologi
bisa memperlebar jurang sosial dan demokrasi jika tidak ditangani dengan serius. Dewan juri yang kami hormati, kebijakan ini mempunyai dampak positif. Yang pertama adalah pendidikan lebih merata. Dengan mengalihkan anggaran infrastruktur digital dari kota metropolitan ke daerah 3T, maka di daerah 3T siswanya bisa belajar dengan daring atau dalam jaringan seperti halnya anak-anak yang ada di kota metropolitan. Yang kedua adalah ekonomi lebih tumbuh. UMKM yang ada di daerah 3T bisa mempromosikan produk lokalnya keluar daerah atau di sosial media. Dan juga pariwisata yang ada tersebut ketika diiklankan di sosial media, maka itu bisa menumbuhkan ekonomi lokal. Yang ketiga adalah keadilan sosial tercapai. Maka dengan mengalihkan anggaran infrastruktur digital dari kota metropolitan ke daerah 3T, itu akan membuat orang-orang masyarakat yang ada di daerah 3T itu merasa diperhatikan dan merasa bahwa keadilan masih sampai kepada mereka. Dewan juri yang kami hormati, maka dari itu kami sebagai pemerintah menegaskan bahwa mengalihkan anggaran infrastruktur digital dari kota metropolitan ke daerah 3T bukan cuma pilihan, tapi itu adalah kebutuhan, keharusan konstitusional dan juga kebutuhan pembangunan, serta itu adalah desakan keadilan sosial. Maka dari itu kami berdiri di sini untuk memastikan bahwa anak-anak di negara ini, negara Indonesia, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk maju dari daerah kota metropolitan sampai ke seluruh wilayah-wilayah pelosok 3T, itu mempunyai kesempatan yang sama untuk maju dan berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya pembicara pertama yang telah membangun fondasi argumen dengan jelas. Saya akan melanjutkan dengan memperdalam analisis, menambahkan data, dan memberikan sudut pandang baru yang akan semakin memperkuat posisi pemerintah. Pertama, kebijakan ini merupakan wujud nyata dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi kita, Undang-Undang 1945 Pasal 34 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita justru menumpuk anggaran di kota metropolitan yang sudah jelas maju, sedangkan negara berkewajiban menjamin yang paling rentan? Maka dari itu, mengalihkan anggaran infrastruktur digital ke daerah 3T merupakan tanggung jawab moral sekaligus amanat hukum yang harus dijalankan pemerintah. Kedua, selain kesenjangan digital yang sangat nyata, kita juga perlu memperhatikan bahwa daerah 3T memiliki potensi ekonomi yang besar jika didukung dengan infrastruktur digital yang memadai. Menurut Bank Dunia pada tahun 2021, digitalisasi di wilayah tertinggal dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%. Artinya, dengan internet, masyarakat bisa mengakses pasar, membuka UMKM digital, dan memperluas perdagangan. Contoh yang dapat kita ambil pada sektor industri kreatif penjual kain tenun di Flores. Tanpa internet, ia hanya bisa menjual produknya di pasar lokal dengan harga murah. Namun, beda halnya jika ia menggunakan akses digital, ia bisa menjual produknya ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan mancanegara. Namun, tanpa langkah afirmatif, kesenjangan ini akan semakin parah. Kota besar makin maju, daerah pinggiran makin terbelakang. Oleh karena itu, kita perlu mengalihkan anggaran infrastruktur digital ke daerah 3T untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berprestasi. Dalam konteks hukum, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban menjamin bahwa pembangunan ekonomi nasional dilakukan secara adil dan merata, termasuk di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketiga, dengan pembangunan digital, kita dapat menekankan arus urbanisasi. Masyarakat bisa mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keuangan secara online, sehingga mengurangi kebutuhan untuk berpindah ke kota besar. Dengan pembangunan digital pula, kita dapat meningkatkan peluang ekonomi dengan cara membuka peluang ekonomi baru seperti e-commerce,
digital entrepreneurship, dan pekerjaan jarak jauh, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mencari pekerjaan di kota besar. Dengan pembangunan digital pula, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah 3T dengan cara menyediakan akses ke informasi, hiburan, dan layanan kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dewan Juri yang terhormat, dengan mengalihkan anggaran infrastruktur digital ke daerah 3T, kita dapat mencapai beberapa dampak positif tambahan. Pertama, peningkatan layanan aksesibilitas layanan kesehatan melalui telemedicine. Melalui telemedicine, kita dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan digital. Dalam konteks hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan e-government di daerah 3T dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, dalam rangka memastikan bahwa seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berprestasi, kita perlu mengalihkan anggaran infrastruktur digital ke daerah 3T untuk meningkatkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mari kita bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pentingnya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah alasan mengapa kebijakan ini tidak hanya tepat, melainkan juga mendesak. Pemerintah wajib memastikan teknologi hadir bukan hanya di pusat kota, melainkan di seluruh pelosok negeri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah, tugas saya adalah menyimpulkan pokok fungsi, menegaskan benturan utama, dan memastikan bahwa alasan mendukung mosi ini semakin jelas dan tidak terbantahkan. Sejak awal kami berdiri, kami memiliki berpegang teguh pada satu hal, bahwa infrastruktur digital tidak boleh hanya dinikmati oleh anak-anak di kota metropolitan, tetapi juga harus menjangkau daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Karena disitulah letak keadilan pembangunan dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama juga telah menjelaskan definisi dari pemerintah, kota metropolitan, daerah 3T, dan juga apa itu infrastruktur digital. Dari definisi itu, maka mosi ini menjadi semakin jelas. Anggaran perlu dialihkan dari pusat yang sudah maju ke daerah pinggiran yang masih tertinggal. Beliau juga menekankan urgensi melalui data. Kita mendengar bahwa penetrasi internet di Jawa sudah mencapai sekitar 85%, sementara di Papua hanya sekitar 35%. Dewan Juri yang terhormat, angka ini merupakan jurang ketimpangan yang sangat nyata. Kemudian pembicara kedua juga memperkuat dengan dampak dan pijakan hukum. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Bank Dunia juga telah membuktikan bahwa digitalisasi di wilayah tertinggal mampu meningkatkan produktivitas hingga 30%. Ini bukan sekedar teori, melainkan peluang nyata yang bisa mengubah kehidupan banyak orang. Dewan Juri yang terhormat, dari hal-hal tersebut kita dapat menyimpulkan 3 isu besar yang menjadi titik benturan utama dalam mosi kita kali ini. Yang pertama, keadilan pembangunan. Tanpa pemerataan, kota besar akan semakin melesat maju, sementara daerah 3T semakin tertinggal. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan visi pembangunan nasional. Yang kedua, efektivitas anggaran. Ada yang menganggap bahwa pembangunan di 3T sangat tidak efektif. Namun, data jelas menunjukkan hal sebaliknya, bahwa digitalisasi dapat membuka akses pasar, pendidikan, bahkan kesehatan melalui telemedicine. Yang ketiga, masa depan bangsa. Infrastruktur digital bukan sekedar soal internet cepat, namun juga melainkan kondisi persatuan nasional. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat kondisi di lapangan. Contohnya di desa perbatasan Kalimantan, banyak anak-anak yang harus
menaiki bukit hanya untuk mencari sinyal agar mereka bisa mengirimkan tugas sekolah. Sementara anak di Jakarta tanpa keluar rumah, mereka bahkan bisa mengakses internet dan juga belajar daring melalui berbagai macam platform digital. Atau lihatlah para nelayan di Maluku, tanpa internet mereka hanya bisa menjual hasil produk mereka ke pasar lokal dengan harga yang rendah. Namun jika mereka mengakses digital, mereka bisa menjangkau pembeli di kota besar, bahkan ke luar negeri. Inilah wajar kesenjangan sekaligus potensi yang bisa kita buka dengan pemerataan infrastruktur digital. Dewan Juri yang terhormat, apakah kita rela anak-anak di Papua, NTT, dan Maluku terus tertinggal karena alamat rumah mereka yang jauh dari ibu kota? Dan apakah kita akan membiarkan UMKM di pelosok tidak berkembang hanya karena mereka tidak memiliki akses internet? Dewan Juri yang terhormat, jelas jawaban kita harusnya tidak, karena membiarkan kesenjangan ini sama saja dengan membiarkan sebagian bangsa kita berjalan di tempat sementara yang lain melesat ke depan. Dewan Juri yang terhormat, dari semua ini kita dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, secara hukum, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan keadilan dalam pembangunan, termasuk pemerataan digital. Yang kedua, secara ekonomi, bahwa data menunjukkan digitalisasi di 3T akan menghasilkan pertumbuhan nyata, bukan kerugian. Dan yang ketiga, secara sosial politik, pemerataan digital memperkuat rasa keadilan, persatuan, dan juga keutuhan NKRI. Artinya, mengalihkan anggaran ke daerah 3T bukanlah pilihan opsional, tetapi sebuah keharusan demi keadilan, efisiensi jangka panjang, dan masa depan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, dari sini kita bisa melihat garis besar. Kota besar sudah memiliki banyak fasilitas, sementara saudara-saudara kita yang di pelosok masih menunggu giliran. Jika bukan sekarang, maka kapan lagi? Dan jika bukan kita, maka siapa lagi? Kami tim pemerintah dengan tegas menyatakan mendukung mosi ini berarti mendukung keadilan sosial, mendukung konstitusi, dan mendukung cita-cita Indonesia maju. Dengan pemerataan digital, anak-anak dari Sabang sampai Merauke akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkreasi, dan berkontribusi. Dengan pemerataan digital, UMKM di desa bisa bersaing di pasar global, dan dengan pemerataan digital, persatuan bangsa akan semakin kokoh. Oleh karena itu, mari kita bersama bekerja sama memastikan bahwa mosi kali ini infrastruktur digital tidak hanya milik anak-anak di kota metropolitan, tetapi juga menjadi hak setiap warga negara di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Itulah visi besar menuju Indonesia emas yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Dan itulah alasan kami tim pemerintah dengan sepenuh hati mendukung mosi kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 18 menit aja. Biar ya.